Haleluya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun teman-teman berada semua. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini kita akan sama-sama muji dan menyembah Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan sudah bangkit untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih atas karyamu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah habis-habisnya kasih setiamu Tuhan. Tak pernah juga Kau lalai akan janjimu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau bekerja mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan Tuhan kami akan berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, itu doa Bapa kami. Mari semua jemaat Tuhan kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun jemaat Tuhan sekarang ada berada, boleh satu teduh sejenak kita bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami puja Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan, Yesus kami puja, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Yesus kami puja, ini pujian kami terhadap Kau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada
jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama katakan. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dengan lembut jemaat Tuhan, sama-sama kita bersyukur dan katakan sembah dan puji, haleluya Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, yes Lord. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan. Ini pengagungan kami Tuhan, ini pengagungan kami Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, yes Lord. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Ya semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, yes Lord. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan bangga jemaat Tuhan sama-sama katakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai pengagungan buat Tuhan, haleluya. We worship you Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, jangan berdiam diri, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia telah menang atas maut. Dia telah menang atas maut. Haleluya. We worship you Jesus. We worship you Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Kau Yesus. Allah yang mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Karena kami ingin merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kira percaya bisa tepuk tangan di rumah lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Kita memiliki pilihan yang ajaib, yaitu pilihan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan di rumah. Yes.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari jemaat Tuhan, tak mau ku hidup dunia ini lagi. Sama-sama bilang, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat melukakan hatimu. Ini kapan kami Tuhan, ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan. Sama-sama, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yuk yang di rumah, semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, Kaulah pilihan kami Tuhan. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala. Yuk yang di rumah boleh melompat sama-sama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Ini pengakuan kami Tuhan, ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Yuk yang di rumah, gua semua bertepuk tangan atas kepala, sama-sama kita bilang ya, haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Yes, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya Tuhan, Kaulah pilihan kami Yesus. Haleluya, we worship the Lord.
tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Gloyut. Shalom. Sekali lagi Shalom Gloyut. Shalom. Siapa yang terberkati? Angkat tangan. Amin. Haleluya. Bilang amin. Yang terberkati bilang amin. 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 Haleluya. Kita sudah mengangkat pujian, sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk hari ini yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Engkau telah melindungi kami, menyertai kami Bapak dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Bapak. Tuhan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Bapak. Kami memberikan yang terbaik Bapak, berkati tangan-tangan yang memberi. Kau balaskan berlipat kali ganda Bapak, dan biarlah setiap yang terkumpul Bapak boleh menjadi berkat Bapak untuk pelayananmu Bapak di tempat ini Bapak, untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Dalam nama Putra Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan haleluya, amin. Ya, teman-teman sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman dari Gloyut TV. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Makasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami kagum atas karya yang dalam hidup kami Bapa. Kami kagum atas kayu salib yang telah Kau pikul untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari beri tepuk tangan yang beri untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Betapa kami kagum Tuhan,
Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kami kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Mari jemaat Tuhan di rumah yang angkat tanganmu dan katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya nyata dalam hidupku. Besarnya kasih-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Mari lebih dalam lagi sama-sama katakan, betapa kagum ku melihat. Kami kagum akan Engkau Tuhan, ajaib dan mulia. Betapa ajaib dan besar kuasa-Mu Tuhan. Dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Yes. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat
tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh erat kasih. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh erat kasih-Mu. Kaulah penolong kami Tuhan, Kaulah penolong kami yang setia Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang indah Yesus. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan lagu ini. Haleluya.
Jesus, your name, name above every name, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord. You are wonderful, you are beautiful, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Yes, Lord. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. We love you, Jesus. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Love you, Jesus. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Sama-sama katakan. Jesus, I love you. I will sing. How wonderful. Yes, Lord. Beautiful. And above everything, exalted. How wonderful. How wonderful. How beautiful. Jesus, your name, name above every. How wonderful, how wonderful, how beautiful, name above everything, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how wonderful, yes, name above every name, exalted high. How wonderful, beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Hallelujah. Oh, Glory bagi Yesus. you are wonderful, Jesus.
kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin, haleluya Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Mari beri tepuk tangan sore-sore buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang luar biasa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami ada hari ini semua anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau dalam ibadah kami anak-anak muda hari ini. Tuhan, biarlah Engkau bertahta atas pujian kami. Engkau disukakan oleh pujian kami. Dan biarlah setiap pujian sebagai dupa yang harum yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saat ini saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau bicara buat kami, nyatakan kuasa firman-Mu Tuhan. Dan firman ini akan menjadi kekuatan. Firman akan mengubahkan kami. Firman memberkati kami Tuhan. Tuhan, urapi kami semua untuk kami menerima kebenaran pada ibadah saat ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, berikan hikmat, bahkan konsentrasi yang baik buat kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang sangat luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita. Oh haleluya. Hari Jumat kita merayakan kematiannya. Setan tertawa. Setan berkata habis. Setan mungkin bersorak-sorai. Karena Yesus sudah mati. Tapi setan tidak tahu. Setan tidak sadar. Hari ketiga Yesus bangkit. Yesus menang. Dan Alkitab bilang, hai maut, di mana sengatmu? Hari ini anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang merayakan kemenangan yang luar biasa. Yesus sudah bangkit buat kita, mengalahkan maut, dan oleh kematian kebangkitan Tuhan Yesus, kita yang percaya diselamatkan. Iman kita tidak pernah sia-sia.
iman percaya kita, wah, memberikan kemenangan. Dan Tuhan bilang, kita jadi orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam ibadah anak-anak muda Glow Youth, dimanapun engkau berada hari ini, saya mau bicara satu tema yang sangat luar biasa buat kita, yaitu rising up from failure, yaitu bangkit dari kegagalan. Ada banyak orang berpikir ketika gagal habis perkara. Ketika gagal hancur semuanya. Ada banyak orang yang akhirnya ambil jalan pintas, putus asa, kecewa, marah karena gagal. Saya coba pelajari macam-macam kegagalan yang sering dihadapi oleh manusia, oleh setiap orang, termasuk anak-anak muda. Ada gagal dalam studi, gagal dalam pendidikan. Harapannya dia sih masuk di sekolah yang mungkin terkenal, universitas yang baik, yang terkenal. Itu yang menjadi harapan, lalu dia tidak diterima di sana. Dia berpikir gagal. Nggak punya masa depan lagi. Ada lagi orang yang dia bekerja. Dia buat usaha, satu usaha. Lalu ada tantangan dalam usaha. Bahkan mungkin usaha sempat alami turun. Bahkan mungkin sampai kepada kebangkrutan, lalu bilang gagal hidup saya. Dia mungkin bekerja dalam satu perusahaan. Lalu dia hadapi persoalan, tekanan. Tiba-tiba dia bilang, wah saya gagal. Anak-anak muda seringkali juga dalam persahabatan, dalam masa pacaran, lagi baik-baik, pacarannya lagi seru-serunya, lagi sayang-sayangnya, nggak ada hujan, nggak ada mendung, tiba-tiba pacar kasih tahu kita putus, lalu bilang hidup saya udah gagal, nggak mungkin lagi. Bahkan tadi saya bilang akhirnya ada banyak orang yang putus asa. Gara-gara diputusin pacar. Dia minum obat tidur. Tapi obat tidurnya baygon. Dan tidur selamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kadangkala kita berpikir ketika kita alami kegagalan dalam hidup kita. Lalu kita bilang dunia udah kiamat, enggak mungkin lagi. Hari ini satu pesan yang sangat luar biasa buat kita. Mari kita mau bangkit. Kalaupun engkau hari ini, bahkan mungkin hari ini engkau sedang gagal, kita mau bangkit. Saya pelajari juga kenapa bisa gagal. Ada banyak penyebab-penyebab kegagalan. Orang lain juga bisa menjadi penyebab kegagalan kita. Kehancuran kita. Contoh, kita sudah berusaha baik-baik. Tiba-tiba ada orang yang tikung, ada orang yang coba halangi. Ini penyebab orang lain. Kayak Yusuf, dalam Alkitab ada cerita Yusuf. Yusuf kan dapat mimpi sangat luar biasa, dia mau jadi pemimpin hebat. Tapi tiba-tiba kakaknya, saudara-saudaranya justru berusaha menggagalkan rencana yang besar. Dia dijual jadi budak. Dia difitnah, masukkan penjara. Ada orang-orang yang akhirnya
berusaha untuk menggagalkan rencana yang besar. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tapi bisa juga kegagalan itu datang dari diri kita sendiri. Dalam studi tiba-tiba dapat nilai yang jelek. Ya karena kita tidak belajar. Karena kita tidak berusaha. Dalam pekerjaan kita tidak maju-maju dari diri kita sendiri. Kita suka terlambat, tidak tepat dengan waktu dan sebagainya. Artinya kegagalan bisa dari luar, tapi juga bisa dari dalam diri kita. Tapi yang saya mau sampaikan begini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda yang sangat luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Apapun semua kegagalan dan siapapun penyebab kegagalan, tidaklah penting dalam hidup kita. Persoalannya di sini yang saya mau bilang, mau nggak kita bangkit? Mau nggak kita mau berdiri lagi? Mau nggak kita mau bersemangat lagi? Itu yang sangat penting. Kita mau belajar dari satu pribadi. Kalau saya pelajari ini, kegagalan dia adalah dari orang lain. Yuk kita mau lihat dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ini kita belajar dari satu pribadi yang bernama Yabes. Ayat ini bilang begini, ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara, arti nama Yabes sendiri adalah memiliki hal yang buruk. Yabes sendiri bukan sebagai nama sebenarnya, tetapi seperti cap. Yabes artinya kesakitan, kegagalan, penderitaan, kesulitan. Jadi sebenarnya Yabes itu bukan nama tapi cuma panggilan. Contoh, ini contoh aja, contoh. Ada orang yang anak-anak masih anak itu gemuk. Lalu panggilannya umpamanya namanya Joni. Namanya seharusnya panggilan Joni. Tapi karena dia agak gemuk, dia bukan dipanggil Joni, dipanggil apa? Ndut. Gendut. Jadi sebenarnya bukan nama bukan sebenarnya, tapi itu cuma cap. Yabes itu dikatakan diberi nama oleh ibunya karena dikatakan dia telah melahirkan dengan kesakitan. Jadi dicap dia sebagai pembawa kesakitan. Pembawa bencana lah, pembawa kegagalan lah, pembawa hidupnya yang tidak berguna. Seperti dia tidak diharapkan, tapi akhirnya dia lahir dan disebut gagal, sakit, menderita. Tapi sangat luar biasa. Ayat 10 bilang begini, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kegagalan tidak menimpa aku, sehingga kehancuran tidak menimpa aku, sehingga kebinasan tidak menimpa aku. Dan ayat ini bilang, dan Allah mengabulkan permintaannya itu.
Yabes tidak berhenti di sana. Yabes tidak menyerah. Yabes tidak masa bodoh. Tapi di sini saya pelajari Yabes bangkit. Dan sangat luar biasa. Yabes berdoa dan Tuhan menjawab. Makanya ayat 9 bilang apa? Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Karena apa? Yabes mau bangkit. Disinilah yang saya sampaikan tadi. Bukan siapa yang buat kita gagal. Bukan apa yang menjadi penyebab kita gagal. Tapi persoalan mau gak kita mau bangkit. Ayat firman Tuhan bilang begini dalam Amsal pasal 18. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 bilang begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Penting dalam hidup kita. Makanya dibilang bangkit, bersemangat lagi. Karena ketika kita bersemangat, Alkitab bilang apa? Kita bisa menghadapi atau menanggung setiap penderitaan kita. Tadi saya bilang ada banyak orang yang putus asa. Ya, memang udah takdir saya begini sih Pak. Udah takdir saya Om. Memang saya sudah dari sananya dicap sebagai orang gagal. Nggak akan pernah berhasil. Di lingkungan saya, di keluarga saya bilang nggak mungkin kamu berhasil. Kamu pasti gagal. Nggak penting. Mau nggak kita mau bangkit? Amsal 24 ayat 16 bilang begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ada berapa saya baca-baca ada banyak contoh-contoh dalam sejarah. Ada banyak sekali contoh. Salah satu contoh yang paling kita tahu, anak-anak muda pasti ngerti cerita ini. Ada yang bernama Thomas Alva Edison. Siapa Thomas Alva Edison? Saya baca sejarahnya, memang dia terkenal apa? Menemukan lampu pijar. Sehingga sampai hari ini itu dipakai. Tapi sejarahnya, hidupnya, bukan cuma dia gagal berkali-kali dalam eksperimennya sampai dia temukan lampu pijar kawat yang dipakai dalam lampu pijar. Tapi sejak kecil dia itu sudah dianggap gagal. Dia dimasukkan dalam sekolah waktu dia masih kecil. Sekolahnya, kepala sekolahnya pulangkan dia ke orang tua, ke mamanya. Dengan ada surat yang disertakan. Anak ini tidak mungkin bisa pandai. Dia sangat bodoh. Dia tidak bisa menangkap pelajaran. Dianggap sejak kecil dia sudah gagal. Ada banyak lagi cerita-cerita. Sampai waktu ibunya terima surat dari sekolah itu dia simpan baik-baik. Tapi dia cuma bilang begini, saya akan didik. Saya akan ajari anak saya. Dan sampai dalam satu sejarah mencatat sangat luar biasa tentang. Ada banyak, saya baca ada banyak. Tapi salah satu yang paling terkenal adalah menemukan kawat untuk dibuat lampu pijar. Dan waktu menemukan itu bukan 1-2 kali dia gagal. Dicatat beribu-ribu kali gagal.
Sampai akhirnya dia temukan satu kawat. Dan bisa disebut dengan dibuat lampu pijar sampai hari ini kita pakai. Orang yang pernah gagal, tapi dia mau bangkit, dia bisa berhasil. Ada satu cerita lagi, seorang pemimpin perang Prancis namanya Napoleon Bonaparte. Semua negara dengar pemimpin perang ini ketakutan. Di setiap peperangan dia selalu menang. Strategi yang sangat luar biasa yang dia pakai sehingga membuat banyak bangsa ketakutan. Tapi satu kali Napoleon pimpin perang, dia kalah. Puluhan bahkan ratusan tentara mati. Dan dia harus larikan diri bersembunyi di hutan. Dengan tinggal beberapa pasukan yang dia punya. Dia mulai stres. Dia mulai berpikir, saya sudah gagal. Dia berpikir tidak mungkin lagi. Dalam persembunyiannya dia lagi duduk tiduran begitu di bawah pohon. Lalu tiba-tiba dia terkaget, di depan dia ada seekor laba-laba yang sedang membuat jaring dari laba-laba ini. Belum kelihatan, dia cuma seekor laba-laba. Tahu-tahu dia turun dengan ada apa yang dia punya itu untuk buat jaring. Awalnya laba-laba ini lompat, diperhatikan oleh Napoleon. Dia lompat, gagal lagi. Laba-laba ini lompat, gagal lagi. Laba-laba ini lompat berkali-kali, dia perhatikan gagal terus. Seekor laba-laba ini gagal terus. Tiba-tiba dia tidak memperhatikan lagi seekor laba-laba itu, dia pikir ya gagal. Lalu dia termenung, dia berpikir udah hidup saya udah gagal habis. Dalam beberapa menit kemudian dia buka matanya, dia lihat sudah terbentuk jaring laba-laba yang sangat luar biasa. Anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Saat itu Napoleon bilang, kita harus bangkit. Dia berdiri, dia teriak kepada pasukannya, kita bangkit. Kita tidak boleh menyerah. Kita mesti menang. Dan dia mulai lagi berperang. Yang tadi dia kalah, tetapi saat itu dia bisa menang. Karena apa? Dia bangkit. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 126 bilang begini. Mazmur 126 ayat 1 dan ayat 3 sampai 3 bilang. Nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan pulihkan kita, hidup kita mau berubah. Kalau kita mau saja, kalau kita mau bangkit saja, percayalah Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Satu ayat yang sering kita baca, Yeremia 29 bilang, ayat sudah terkenal, ayat yang ke-11 bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan
bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kehancuran. Tetapi dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Anak-anak muda bilang sama-sama dengan saya punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sama-sama dengan saya bilang, hari depan saya penuh dengan pengharapan. Bangkit. Kalau kita gagal, bangkit lagi. Kalau kita gagal, bangkit lagi. Jangan kita menyerah. Jangan kita putus asa. Prinsipnya bisa gagal. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi ini saya mau bilang, kalau gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Bahkan Dia menjadikan kita orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Kalau begitu Pak Pendeta, hari ini saya sedang gagal. Apa yang saya harus lakukan? Kita mau belajar, cepat saja. Ada berapa poin saya mau bagikan buat kita. Bagaimana supaya kita bangkit dari kegagalan. Yang pertama, Mazmur pasal yang ke-51 ayat 2 dan ayat 3 berkata begini. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Yang pertama, bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan. Belajar dari Daud, yaitu apa? Berani mengakui bahwa kita pernah gagal. Karena ada banyak orang yang tidak sadar. Sehingga apa tidak bisa dipulihkan. Contoh begini, ada orang sakit. Tidak bisa sembuh-sembuh, dibawa ke dokter, kasih minum obat, tapi dia bilang saya tidak sakit kok. Dokter bilang minum obat. Saya tidak sakit, ngapain saya minum obat? Sehingga apa? Dia sakit terus. Dia tidak bisa disembuhkan. Begitu juga, ada banyak orang gagal tapi tidak sadar kalau dia sedang gagal. Belajar dari Daud. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, Tuhan bilang begini, aku menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Yaitu siapa? Daud. Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau kita mundur jauh, apakah Daud tidak pernah gagal? Apakah Daud tidak pernah salah? Apakah Daud tidak pernah berbuat dosa? Kita belajar hari ini. Daud bilang dia pernah salah. Dia ngaku kegagalannya. Dia ngaku dia melakukan hal tidak benar. Dia ngaku dia gagal dalam hidupnya. Dan dari situlah titik pemulihan terjadi. Dia bangkit lagi. Salah satu doa dalam Mazmur pasal yang ke-51 bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Artinya apa? Roh itu juga bicara urapan, tapi roh itu juga bisa bicara semangat dari Tuhan. Dia bangkit lagi. Makanya dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita pernah gagal, it's okay, tidak masalah. Tapi mari kita mau bangkit. Kita jujur datang sama Tuhan. Tuhan, saya pernah gagal. Kita terbuka. Ini akan membuat kita bisa bangkit lagi. Dari kesalahan bisa dicari jalan keluar kok. Waktu kita mengaku, waktu kita terbuka, waktu kita berkata bahwa saya gagal. Disinilah kesempatan untuk cari apa penyebab. Apakah tadi yang saya bilang di awal karena ada orang lain atau karena salah saya. Bisa dicari sehingga apa? Bisa diselesaikan, bisa bangkit. Yang kedua,
kita belajar. Ibrani pasal 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya daripada pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang kedua, cara kita bangkit dari kegagalan adalah apa? Kita harus mengingat kebaikan Tuhan bagi kita. Hari ini kita sedang merayakan Pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Tahukah saudara, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Waktu Dia mati di atas kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Dan apa yang Dia tanggung, dosa-dosa, kelemahan, kekurangan, sakit penyakit kita, kegagalan kita, Dia tanggung di atas kayu salib dan Dia selesaikan. Artinya apa? Tuhan begitu baik buat kita. Makanya waktu kita gagal, bagaimana kita mau bangkit? Yuk kita ingat kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang tidak pernah biarkan kita. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Ada Tuhan yang selalu apa? Bersama-sama dengan kita. Ingat kebaikan Tuhan. Makanya Ibrani ini bilang, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Artinya begini, dalam ayat ini kalau kita pelajari bahwa dalam ayat ini memang dijelaskan bisa gagal. Tapi waktu gagal ayat ini bilang, yo ingat kebaikan Tuhan, yo ingat kasih Tuhan, yo ingat pengorbanan Tuhan. Supaya apa? Nggak putus asa, nggak kecewa, nggak marah. Ini yang buat kita bangkit lagi. Percaya. Kalau kita semua pernah mengalami, tapi percaya ada Tuhan yang begitu baik. Ada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan. Mazmur pasal 37 ayat 5 dan ayat 6 bilang begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Yang ketiga, kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Ada orang bilang, di balik hujan, awan, ada pelangi yang indah yang Tuhan sediakan. Pemazmur bilang begini, mari kita belajar menyerahkan setiap keberadaan hidup kita. Kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Ayat ini bilang, waktu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Dia, dan apa? Tuhan itu bertindak. Tuhan bekerja, Tuhan menolong kita. Tuhan angkat kita lagi, Tuhan bawa kita lagi dan membawa kita kepada kemenangan. Berserah kepada Tuhan, serahkan hidup kita. Jangan ketika kita gagal, kadangkala kan kita berusaha dengan diri kita sendiri. Lalu kita berpikir, wah saya punya teman sekolah saya ini baik. Ya enggak apa-apa juga ketika kita minta pertolongan dari teman kita. Tapi apakah kita bisa berharap penuh kepada Dia? Yeremia pasal yang ke-17 bilang begini, ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Belajar
Yuk kita belajar berserah sama Tuhan. Ayat 7 bilang apa? Diberkati orang yang mengandal Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ayub bilang begini dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Saya boleh gagal. Anak-anak muda engkau boleh gagal. Kita semua boleh gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Yes. Bangkit. Dan yang terakhir. Lukas pasal 5 ayat 4. Terakhir. Saya undang boleh pemusik, worship leader dan singer. Lukas pasal 5 ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Simon katakan, Guru, semalaman kami sudah kerja, tapi kami gagal. Kami tidak dapat apa-apa. Kami tidak terima apa-apa. Tapi dilanjutkan begini. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan juga. Yang terakhir, belajar hidup dalam ketaatan. Kalau itu perintah, belajar taat. Kalau itu memang disuruh kita melakukan, lakukan aja. Kalau itu firman Tuhan yang diperintahkan, taat aja. Ataupun mungkin ada orang tua, taat. Siapapun yang ditaruh di dalam hidupmu sebagai otoritas dalam hidupmu atau pemimpin. Anak-anak muda, mungkin engkau lebih tua dari dia, dari pemimpinmu. Tapi belajar taat. Taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin, terlebih taat kepada Tuhan. Simon bilang, Guru, semalaman kami gagal. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan tebarkan. Simon taat. Baca selanjutnya nanti, saudara-saudara anak-anak muda baca selanjutnya. Alkitab bilang, waktu Simon taat, dia tebarkan jala. Dia menangkap sejumlah besar ikan. Dia bisa berhasil. Ketika kita mau taat, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang atas suruh, taat. Ternyata saya pelajari, salah satu kunci berkat pemulihan adalah ketaatan. Bisa saja Tuhan izinkan kita bisa gagal, tapi itu proses. Tapi Tuhan mau kita mau bangkit untuk kita melihat rencana-rencana yang besar yang Tuhan rencanakan buat kita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Kita nyanyikan sama-sama lagu yang cukup lama. Bagaikan bejana siap dibentuk. Hari ini kita mungkin sedang ada dalam pembentukan, ada dalam proses, ada dalam pergumulan. Bahkan mungkin engkau sedang ada dalam titik terendah, engkau sedang gagal. Kesempatan engkau bangkit. Kesempatan engkau bangkit. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini, bagaikan bejana. Haleluya. Bejana siap dibentuk, Demikian hidupku
di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Diangkat lagi, haleluya. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencanaku. Mau seperti ku, mau seperti-Mu Yesus. Amin. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan aku. Mau seperti-Mu, kami mau seperti Engkau Tuhan. Lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Amin, haleluya. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini tidak kebetulan engkau terima dengar firman Tuhan dengan bangkit dari kegagalan. Kalau mungkin hari ini engkau bilang itu saya, kesempatan. Tidak kebetulan, saya percaya. Tidak kebetulan engkau anak-anak muda dimanapun engkau berada hari ini. Firman Tuhan berkata, yuk kita mau bangkit. Ada Tuhan yang berkuasa, yang sanggup dan mampu menolong kita. Tuhan punya rencana besar buat engkau. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau datang berserah, menyerah kepada Tuhan. Kita mau datang ikut apa yang Tuhan mau. Kita datang minta Tuhan pulihkan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa bagi Tuhan. Semua bisa. Hari ini kesempatan. Hari ini waktunya. Mari datang kepada Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari datang kepada. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Biarlah setiap kami orang-orang muda yang sedang mengikuti ibadah ini, Tuhan lawat jamaah kami. Siapapun kami, dimanapun kami berada, biarlah kuasa Tuhan mengalir, bahkan memberkati kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan ubahkan hidup kami, supaya lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Meteraikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Saya mau berdoa buat engkau anak-anak muda. Kalau hari ini engkau sedang hadapi persoalan, bahkan tadi yang saya bilang engkau sedang ada titik kegagalan. Mari arahkan tanganmu ke layar TV saudara, laptop saudara, handphone saudara. Arahkan tangan, percaya ada Tuhan yang sanggup tolong. Saya mau berdoa supaya engkau bisa bangkit. Engkau belajar dari Daud, engkau belajar dari Simon, engkau belajar dari Yabes hari ini. Mereka bangkit dan mereka bisa berhasil. Itu juga engkau bisa alami. Tutup matamu, saya berdoa. Bapa, engkau lihat setiap tangan-tangan yang diarahkan kamera. Tuhan, engkau menjamah mereka. Kalau ada adik-adik kami, anak-anak muda yang sedang ada dalam titik
yang rendah, bahkan mereka sedang gagal. Tuhan, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu buat mereka, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Pertolongan Tuhan datang buat mereka. Angkat kembali mereka, pulihkan kembali mereka Tuhan. Biar mereka alami pemulihan yang luar biasa. Mereka kembali bangkit dan mereka boleh mengalami kemenangan yang Tuhan janjikan buat mereka. Berkati mereka. Mereka mungkin mahasiswa, mungkin mereka karyawan, atau mereka bekerja secara sendirian, membantu orang tua mereka. Tuhan, jamah mereka. Dalam pergaulan mereka juga mungkin sedang ada dalam masalah. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, berkati anak-anak muda ini. Angkat mereka. Mereka menjadi orang yang menang, lebih daripada pemenang. Rancangan-Mu besar, masa depan yang penuh pengharapan buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau berkati ibadah kami anak-anak muda pada saat ini. Kami juga berdoa setiap pengurus dari Glow Youth, mulai dari pemimpin yang paling atas Tuhan, youth pastor, bahkan semua pengurus yang ada. Tuhan, urapi mereka, Tuhan, jamah mereka, bahkan Tuhan beri hikmat buat mereka supaya akan melihat ke depan kemajuan-kemajuan terjadi dalam ibadah anak-anak muda di gereja kami ini. Berkati Tuhan. Terima kasih. Kami tak lupa doa juga buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong, Ibu Renda, anak-anak menantu dan cucu. Tuhan, urapi, Tuhan pakai terus dalam penggembalaan, dalam pelayanan, dimanapun mereka melayani. Tuhan pakai dengan luar biasa. Berkati tim pastoral, begitu juga para penatua, para diaken, para pelayan Tuhan, tim media dalam pelayan di gereja kami, manajemen gereja. Tuhan, Engkau yang mengurapi dan memberkati kami semua. Bahkan Tuhan pakai setiap kehidupan kami, lewat kehidupan kami, lewat gereja Glow Fellowship Center, boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa diberkati. Terima kasih. Gereja-gereja lain juga Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, tentara dan Polri, semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, pimpin mereka, berikan hikmat kepada mereka. Engkau tolong mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, baik dalam keamanan, baik dalam politik. Kalau hari-hari ini masih ada banyak hal-hal yang mengganggu keamanan di bangsa kami, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa buat kami. Kami bersyukur, Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Anak-anak muda luar biasa diberkati Tuhan. Saya percaya ibadah kita hari ini diberkati Tuhan. Dan saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita ingat Tuhan kita baik, Tuhan kita mengasihi kita, dan kita percaya Tuhan kita, Tuhan juga yang akan memberkati. Mari angkat tangan, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat datang dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan, pengurapan kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus turun dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, bahkan dalam seluruh hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
duniaku. Amin. Haleluya. Daripada malapetaka. Terima kasih Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Amin. Kita tepuk tangan sore-sore buat Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, sukses selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes.